warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Surveillance Kesehatan Masyarakat yang beranggotakan Ahmad Muhardan, Mina Ulfatin Haira, saya Nur Kamalia Putri, dan Julfania Alaida. Dalam video ini, kami akan menjelaskan tahapan-tahapan kegiatan surveillance kesehatan masyarakat terkait dengan penyakit malaria. Selamat menyaksikan. B. Definisi malaria. Malaria merupakan penyakit mematikan yang menjadi masalah di banyak negara. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit darah Plasmodium. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles. Malaria tidak hanya ditularkan oleh nyamuk, tetapi juga dapat ditularkan melalui transfusi darah dan jarum suntik yang digunakan bersama. Berdasarkan laporan nasional Riskesdas tahun 2018, diketahui bahwa prevalensi malaria berdasarkan riwayat positif malaria melalui pemeriksaan darah oleh nakes dan pengobatannya menurut provinsi, didapatkan hasil bahwa Provinsi Papua masih memiliki prevalensi malaria tertinggi, yakni sebesar 12%. Kemudian, diikuti dengan Provinsi Papua Barat sebesar 9%, Nusa Tenggara Timur atau NTT sebesar 2%, dan prevalensi malaria di provinsi lainnya kurang dari 2%. Pengertian dan tujuan surveillance. Center of Disease Control atau CDC menyatakan bahwa surveillance kesehatan masyarakat adalah pengumpulan analisis dan interpretasi data terkait kesehatan yang berkelanjutan dan sistematis yang penting untuk perencanaan, implementasi, dan evaluasi praktik kesehatan masyarakat. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan, surveillance adalah suatu rangkaian pengumpulan analisis dan interpretasi data kesehatan yang berkesinambungan dan sistematis yang ditujukan untuk menggambarkan dan memantau kejadian kesehatan sehingga dapat diambil tindakan yang efektif dan efisien terhadap masalah kesehatan tersebut. Tujuan surveillance kesehatan masyarakat yaitu menyediakan dan menafsirkan data untuk memfasilitasi pencegahan dan pengendalian penyakit. Untuk mencapai tujuan ini, pemantauan penyakit dan kesehatan lainnya membutuhkan tujuan yang jelas. Tujuan ini harus mencakup penjelasan yang jelas tentang bagaimana data yang dikumpulkan, diintegrasikan, dan dianalisis untuk surveillance dan akan digunakan untuk pencegahan atau pengendalian penyakit. Pengumpulan data dalam surveillance merupakan suatu cara untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi yang sistematis, lengkap, tepat waktu, benar, dan jujur yang memiliki hubungan dengan penyakit yang bersangkutan. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara. Pertama, pengumpulan data secara aktif dilakukan dengan cara mendapatkan data secara langsung dari fasilitas pelayanan kesehatan, masyarakat, ataupun sumber data lainnya melalui kegiatan penyelidikan epidemiologi, surveillance aktif, puskesmas atau rumah sakit, survei khusus, dan kegiatan lainnya. Kedua, pengumpulan data secara pasif dilakukan dengan cara menerima data dari fasilitas pelayanan kesehatan ataupun sumber data lainnya dalam bentuk rekam medis, buku register pasien, laporan data kesakitan atau kematian, laporan kegiatan, dan laporan masyarakat serta bentuk lainnya. Jenis data diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ada data primer yang dikumpulkan secara langsung, misalnya dalam kasus malaria dilakukan survei dan wawancara langsung untuk mendapatkan data mengenai faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian malaria, yaitu faktor pengetahuan, sikap, dan pemakaian kelambu, dengan cara menyebarkan kuesioner dan mendatangi responden ke rumah-rumah. Yang kedua yaitu data sekunder yang sudah tersedia ataupun sudah dikumpulkan oleh orang lain maupun lembaga tertentu sehingga perlu dipastikan ketepatan dan validitasnya. Contohnya pada data penyakit malaria di tahun 2021 yang tercatat di Kementerian Kesehatan terdapat 304.607 kasus malaria di Indonesia. Data tersebut didapatkan dari rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya. Data yang diperoleh biasanya masih dalam bentuk mentah atau raw data yang perlu disusun sedemikian rupa sehingga mudah dianalisis. Pengolahan data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan untuk mendapatkan kesimpulan hasil evaluasi. Pengolahan data dilakukan dengan cara perekaman data, validasi, pengkodean, alih bentuk atau transform, dan pengelompokan berdasarkan tempat, waktu, dan orang. Pada contoh kasus penelitian kuantitatif, maka angka-angka tersebut harus diolah secara kuantitatif melalui pengolahan statistik inferensial maupun statistik deskriptif. Sedangkan untuk penelitian kualitatif, maka pengolahan data menggunakan teknik non-statistik, di mana pengolahan datanya tidak bisa dikuantifikasikan. Data yang terkumpul bisa diolah ke dalam bentuk tabel, grafik, maupun bentuk peta atau bentuk lainnya. Analisis data adalah menindaklanjuti data yang sudah diolah, selanjutnya dianalisis dengan membandingkan data bulanan atau tahun-tahun sebelumnya. Lalu, penganalisis data harus bisa memahami dengan baik data yang akan dianalisis, sehingga data yang diolah dapat lebih mudah dipahami. Data yang telah diolah kemudian dilakukan analisis untuk membantu dalam penyusunan perencanaan program, monitoring, evaluasi, dan dalam upaya pencegahan serta penanggulangan penyakit. Berdasarkan riset kesehatan dasar oleh Departemen Kesehatan 2013, riwayat positif malaria tahun 2013 sebesar 6,0%. Adapun 5 provinsi dengan insiden dan prevalensi tertinggi adalah
Papua, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Sulawesi Tengah, dan Maluku. Interpretasi data adalah proses meninjau data dan sampai pada kesimpulan yang relevan dengan menggunakan berbagai metode analisis. Ada beberapa teknik yang umumnya digunakan menganalisis data surveillance sebagai berikut. Yang pertama, analisis univariat, yaitu teknik analisis terhadap satu variabel saja dengan menghitung proporsi kejadian penyakit dan menggambarkan deskripsi penyakit secara statistik. Yang kedua, analisis bivariat, yaitu teknik analisis data secara statistik yang melibatkan dua variabel. Untuk menggambarkan analisis ini, bisa digunakan tools seperti tabel, grafik, dan peta. Yang ketiga, analisis lebih lanjut dengan multivariat, yaitu teknik analisis statistik lanjutan terhadap lebih dari dua variabel untuk mengetahui determinan suatu kejadian penyakit. Untuk diseminasi informasi malaria dilakukan dengan cara menyebarluaskan laporan tentang penyakit malaria yang sudah dikumpulkan, diolah, dianalisis, serta yang sudah diinterpretasikan kepada pihak yang berwenang. Tujuan ini dilakukan agar dapat dilakukan tindakan pencegahan dan pengendalian malaria secara efektif dan efisien. Tahapan dalam melakukan diseminasi informasi malaria dilakukan dengan cara yang pertama, menyampaikan informasi kepada unit yang membutuhkan untuk dilaksanakan tindak lanjut. Yang kedua, menyampaikan informasi kepada pengelola program sebagai sumber data atau laporan surveillance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, memberikan umpan balik kepada sumber data dalam rangka perbaikan kualitas data. Proses diseminasi untuk penyakit malaria terbagi menjadi 3 yang dapat dilakukan. Yang pertama, melakukan diseminasi di puskesmas melalui pertemuan tingkat desa. Yang kedua, melakukan diseminasi di Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota melalui penerbitan buletin epidemiologi secara berkala. Yang ketiga, melakukan diseminasi di Dinas Kesehatan Provinsi melalui pertemuan lintas program yang melibatkan petugas Dinas Kabupaten atau Kota melalui buletin. Laporan terkait prevalensi malaria dapat disebarkan melalui media cetak seperti koran, surat kabar, majalah, tabloid, dan lain-lain, melalui media elektronik seperti televisi, radio, handphone, dan lain-lain, melalui media internet seperti YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, dan blog-blog lainnya juga website yang ada di internet. Baik, itu tadi penjelasan dari kami kelompok 8 Surveillance Kesehatan Masyarakat terkait tahapan-tahapan surveillance terhadap penyakit malaria. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dalam penyampaian kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.